Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wahtada bihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang bukan sekedar Allah berikan kepada kita panjang umur sehingga sampai dengan saat ini kita masih menikmati kehidupan ini. Tetapi lebih daripada itu, kita saat ini sedang berada di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ingatlah selalu apa yang Allah firmankan berkaitan dengan bulan-bulan ini. Kata Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Oleh karena itu, marilah kita Jumat ke Jumat kita jadikan sebagai suatu cara dan langkah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering mendengar atau mengenal ada peribahasa di tengah-tengah masyarakat kita yang mengatakan siapa yang menebar angin akan menuai badai. Peribahasa ini adalah bermakna bahwa siapa yang berbuat sesuatu maka dia harus siap untuk menerima apa yang menjadi akibat dari apa yang dia perbuatnya itu. Dalam bahasa akidah itu adalah ada sebab maka ada akibat. Dan ini adalah sunnatullah. Tidak mungkin siapapun untuk lari dari keyakinan dan kenyataan ini. Betapapun tidak sedikit daripada manusia, dan di sini kita adalah kaum muslimin yang belum dengan seksama memperhatikan tentang apa yang dimaksud dan bagaimana menyikapi sebab dan akibat ini. Padahal sudah terang dan jelas, jika seseorang melakukan sebab, maka berikutnya dia harus siap dengan akibat itu. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, sekian banyak menjelaskan tentang itu. Misalnya adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang beramal buruk, dia akan dibalas dengan keburukan itu. Misalnya yang lain, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal jaza'u al-ihsani lal ihsan. Jika ada orang yang berbuat baik, ihsan, maka balasannya bagi dia adalah juga berupa kebaikan. Kita mendengar atau mungkin kita hafal kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan, kejahatan, walaupun sebiji sawit, pada waktu itu terjemahannya adalah sebiji sawit, yang dimaksud adalah sekecil apapun, dia akan melihat hasil dari perbuatan yang dia sekecil itu dia amalkan. Sebaliknya, jika dia beramal jahat, beramal yang tidak baik, dia pun akan melihatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah mengatakan kalau orang itu berbuat baik, kalau orang berbuat buruk,
balasannya seperti keburukan yang dia kerjakan. Tapi subhanallah, bagian dari wujud rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jika seseorang berbuat kebaikan, kebaikan itu bahkan bukan sekedar kebaikan itu saja yang Allah balas, tapi lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanu, bagi mereka orang yang berbuat kebaikan, ihsan, al-husna, mereka berhak mendapatkan husna. Husna itu adalah ahsan, yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Bahkan kata Allah, waziyadah, bahkan lebih dari apa yang mereka perkirakan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menyebutkan satu persatu dalil itu, tetapi dalil-dalil itu adalah hendaknya menancap, terhunjam pada kita sekalian, bahwa ada sebab, pasti ada akibat. Karena itu judul khutbah saya kali ini adalah sederhana saja, sebab dan akibat. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sepelekan sebab dan akibat ini. Siapa saja kita, perhatikan, saya ingin sampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita cermati, mari kita introspeksi, dan mari kita bertanggung jawab terhadap realitas kehidupan kita yang notabene kita tidak hidup bersendirian. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, disebutkan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib, disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir, dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kata beliau alaihi salatu wassalam kepada ponakannya imam bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu Rasul hidup tentu masih belia, tetapi berikutnya adalah beliau adalah seorang ulama yang paling kesohor di antara para sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Nah, itu saja yang didengar oleh Abdullah bin Abbas. Kalau bahasa kitanya, 5 perkara akan dibalas dengan 5 perkara. Abdullah bin Abbas kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin? Rasul, Anda mengatakan 5 dengan 5. Apa itu 5 dengan 5 ya Rasul? Rasul kemudian mengurai satu persatu. Dan marilah kita perhatikan, adakah apa yang Rasul sabdakan itu di tengah-tengah kita? Mudah-mudahan kita tidak melaksanakannya. Kalau kita melaksanakannya, berarti siap-siaplah untuk merasakan akibatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, mana qada qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwuhum. Satu, tidaklah suatu kaum berarti bukan sendirian ya, komunitas, bisa disebut juga masyarakat atau bangsa atau negara, kalau mereka sudah menyalahi, sudah mengingkari perjanjian, maka ini adalah alamat bahwa mereka akan dieksploitir oleh orang lain. Kalau akad-akad, perjanjian, kesepakatan sudah diingkari, sudah tidak ditepati, calon mereka akan dikuasai oleh orang asing, orang yang berasal dari luar diri mereka. Kedua, kata Rasul, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqru. Tidaklah di tengah-tengah suatu kaum, suatu masyarakat, suatu bangsa, mereka tidak menjadikan apa yang Allah turunkan, hukum-hukum Allah, tidak mereka terapkan, tidak mereka pakai, tidak mereka jalankan, tidak mereka jadikan sebagai pedoman hidup, maka akibatnya adalah, kata Allah, di tengah-tengah mereka yang terjadi adalah kefakiran, kemiskinan. Jadi miskin ya, menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah ternyata bukan urusan finansial belaka, tapi dia adalah akidah. Ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut.
Kalau pada suatu masyarakat, suatu bangsa, di tengah-tengah mereka tersebar, nampak, jelas, dikerjakan, dilaksanakan perbuatan zina, maka bersiaplah, kata Rasul, akan tersebar di tengah-tengah mereka kematian. Mati itu artinya adalah nyawa berpisah dengan badan. Orang cari hidup kok dia malah mati. Kenapa pada mati? Menurut Rasul, karena zina. Keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma taffafu al-mikyala. Kalau mereka sudah mulai curang dalam apa? Al-mikyal, ditimbang. Kata Rasul, apa hukumannya? Ukhidhu bin nabat, muni'u bin nabat. Mereka akan dihalangi, akan dilarang tumbuhan tumbuh untuk mereka. Bayangkan, hal-hal yang tumbuh dari bumi akan menjadi gersang, tidak tumbuh, dan akhirnya adalah akan menjadi cikal bakal krisis. Bahkan bukan itu, kata Rasulullah, ukhidhu bisani, bahkan Allah akan turunkan ke tengah-tengah mereka kemarau yang sangat panjang, kekeringan, musim yang tidak tentu. Dan terakhir, kata Rasul yang kelima, wala mana'u az-zakat, tidaklah mereka menghalangi, enggan, tidak mau untuk menunaikan zakat, kecuali, kata Rasul, illa muni'ul qatar, mereka kaum itu, bangsa itu tidak akan mendapatkan hujan. Dalam riwayat yang lain, kata Rasul, walaulal bahaim lam yumtaru, kalau saja bukan karena binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu untuk saya jelaskan satu persatu. Ini adalah khutbah. Tetapi kalau jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala cermati, sesungguhnya 5 perkara yang menjadi sebab kenapa terjadi musibah-musibah yang 6 tadi itu adalah karena antara lain akidah, berkaitan dengan menjadikan al-Islam sebagai pedoman hidup, ternyata dia tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Berkaitan dengan ibadah, sampelnya adalah zakat, dan zakat adalah ibadah harta, jadi ibadahnya celah. Berkaitan dengan akhlak, akhlaknya adalah karena dia curang, dia tidak jujur. Dan berikutnya adalah karena masalah sosial, perzinahan, laki-laki dan perempuan yang penting mau. Kalau sudah sama-sama mau, bila perlu difasilitasi. Jangan bicara halal dan haram, jangan bicara lagi agama, harus kawin dulu atau tidak. Yang penting sama-sama mau. Kalau sama mau, maka fasilitasi saja. Ini adalah masalah sosial yang berat, yang besar. Siaplah kita dengan akan munculnya banyak kematian. Kematian penuh dengan penjelasan. Dan berikutnya adalah ekonomi. Ternyata ekonominya adalah selalu diwarnai dengan kecurangan. Kalau beli pengennya ditambah, kalau dia jual harusnya orang lain yang rugi. Yang muncul akibatnya adalah alam menjadi rusak. Bayangkan, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan 6 musibah yang tadi saya sebutkan itu adalah antara lain alam semesta yang menjadi sumber penghidupan bagi keseharian mereka. Allah jadikan carut marut, kekeringan lah, hujan tidak turun lah, tumbuhan tidak mau tumbuh lah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira sederhana. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semesta alam ini. Dan semesta alam ini tunduk patuh kepada aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan kata Allah, kamu jangan turun, tidak akan turun setetes pun. Lalu yang akan menjadi masalah adalah manusia. Kalau kata Allah, wahai tumbuhan jangan tumbuh kamu, mereka tidak akan tumbuh, lalu kita akan jadi masalah. Apalagi kalau sampai dengan mati. Siapa yang bisa membuat dirinya terhalang dari mati kalau Allah sudah menghendaki? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita selalu kembali kepada Allah. Jangan sekali-kali membangkang
dan menentang tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena pasti akan berakhir dengan penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walahu. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah firman Allah. Kata Allah, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu mengira bahwa Allah lalai akan apa yang orang-orang zalim kerjakan. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, jangan lalai. Allah tahu semua. Orang-orang yang berbuat zalim itu, serapih apapun mereka simpan kemaksiatan mereka, kezaliman mereka, kecurangan mereka, dosa mereka, aniaya mereka, apa saja, baik terhadap Allah maupun terhadap manusia, Allah tidak akan pernah lalai. Tinggal tunggu saja. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang akan bisa menolaknya. Dan itu sudah terbukti. Manusia menghitung pun di luar perhitungan manusia, karena Allah yang punya jadwalnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah Allah yang mencipta dan kita adalah dalam rangka mengerjakan apa yang Allah kehendaki, dan jangan sekali-kali membangkang apa yang Allah tentukan. Maka pasti penyesalan sekarang atau yang akan datang. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih fatayatil muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur al mujahidin alladzina yujahiduna fi sabili raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.